Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan percobaan praktikum konversi tenaga listrik untuk percobaan 3 transformator. Nah, untuk percobaan 3 sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu transformator 1 fasa dan 3 fasa. Saya terlebih dahulu akan menjelaskan untuk percobaan ketiga bagian pertama, transformator 1 fasa, lebih tepatnya dengan judul tes polaritas dan rasio lilitan transformator 1 fasa. Nah, sebelum masuk ke inti percobaan, saya terlebih dahulu menjelaskan terkait prinsip kerja dari transformator. Jadi transformator itu merupakan sebuah mesin konversi energi listrik. Jadi mesin konversi energi listrik itu pada dasarnya itu ada 3, yaitu generator, di mana generator berfungsi untuk merubah energi gerak mekanik menjadi energi listrik. Sedangkan motor adalah kebalikan dari generator, di mana fungsinya merubah energi listrik menjadi energi gerak. Dan mesin konversi energi yang ketiga adalah transformator, di mana transformator ini merubah besaran potensial energi listrik. Jadi yang dirubah adalah besaran tegangannya dengan perbandingan jumlah lilitan dari sisi primer dan sisi sekunder. Ketiga mesin konversi energi ini sama-sama menggunakan prinsip medan elektromagnetik untuk bekerja. Jadi generator, motor maupun transformator itu menggunakan prinsip medan elektromagnetik untuk bekerja. Nah, bagaimana prinsip kerja dari transformator sendiri? Transformator itu mentransfer energi atau daya dari sisi primer ke sisi sekunder tanpa adanya hubungan atau penghantar dari sisi primer dan sekunder. Pada gambar yang ini merupakan lilitan primer dan ini merupakan lilitan sekunder. Pada lilitan primer disuplai arus atau tegangan. Ketika di sisi primer disuplai tegangan, maka akan timbul juga tegangan di sisi sekunder. Namun besaran tegangannya bisa berubah sesuai dengan jumlah lilitan. Ketika misalnya di lilitan primer lebih banyak daripada di lilitan sekunder, maka tegangan di lilitan sekunder akan turun atau step down. Sebaliknya, ketika misalnya di lilitan primer lebih sedikit jumlah lilitannya dibandingkan lilitan sekunder, maka tegangan di lilitan sekunder akan menjadi lebih besar daripada lilitan primer atau bekerja setara step up atau menaikkan tegangan. Nah, bagaimana proses pengiriman energi dari primer ke sekunder? Jadi ini merupakan inti besi dan ini 2 buah lilitan dengan isolasi. Jadi inti besi ini bukan menghantarkan energi listrik, melainkan menghantarkan medan magnet. Ketika sebuah lilitan disuplai tegangan, lilitan ini disuplai tegangan, maka dia akan menghasilkan medan magnet. Karena lilitan tegangan yang disuplai adalah tegangan AC, maka medan magnet yang dihasilkan akan bergerak. Kemudian pergerakan medan magnet akan merambat melalui inti besi ini. Jadi pergerakan medan akan merambat melalui inti besi di sekitaran sini. Nah, karena terjadi pergerakan medan magnet di sini, jadi magnet yang dihasilkan bergerak bukan diam, maka di sisi sekunder akan timbul gaya gerak listrik. Kenapa? Karena ketika sebuah lilitan diberikan medan didekatkan pada medan magnet yang bergerak, maka pada lilitan tersebut akan timbul gaya gerak listrik seperti prinsip kerja generator. Jadi seperti itu proses konversi atau transfer energi dari primer ke sekunder menggunakan pergerakan medan magnet. Selain sebagai penghantar medan magnet, fungsi inti besi ini adalah sebagai penguat medan magnetnya. Jadi pada dasarnya prinsip kerjanya seperti itu. Primer diberi tegangan, kemudian dia menghasilkan medan magnet. Medan magnet merambat melalui inti besi, kemudian di sisi sekunder karena ada medan magnet yang bergerak di dalamnya, maka akan timbul gaya gerak listrik, akibatnya timbul tegangan di sini. Jumlah lilitan berpengaruh terhadap step up maupun step down-nya si transformator tadi. Saya rasa cukup untuk penjelasan prinsip kerja dari transformator. Selanjutnya untuk percobaan ini, percobaan ketiga bagian pertama tes polaritas dan rasio lilitan. Nah, tes polaritas itu maksudnya kita ingin mengetahui polaritas dari salah satu sisi, entah itu primer maupun sekunder. Contoh kasus ketika misalnya kita mengetahui polaritas dari sisi primer, di mana fasa positif ada di atas, sedangkan fasa negatif ada di bawah, dan kita tidak mengetahui polaritas dari sisi sekunder. Bagaimana caranya?
dengan menggunakan 3 buah voltmeter untuk mengukur tegangan. Voltmeter pertama V1 kita hubungkan pada tegangan primer, kemudian V3 kita hubungkan di sisi sekunder, dan V2 adalah penghubungan antara sisi primer dan sisi sekunder yang terdekat. Jadi ini ke sini lebih dekat daripada ini ke sini. Jadi ini dihubungkan, kemudian kita dapatkan tegangan V2. Dengan catatan sisi yang tidak terhubung ini, tidak terhubung dengan alat ukur ini, kita jumper atau dihubungkan secara langsung untuk menyamakan parameter primer dan sekunder. Nah, ketika parameter primer dan sekunder sudah disamakan, maka kita akan mengetahui polaritasnya. Ketika misalnya V1 lebih kecil daripada V2, maka itu dikatakan additive polarity atau polaritasnya saling menjumlahkan. Dengan demikian, sisi ini positif, maka di sisi ini adalah berlawanan. Jadi ini adalah negatif ketika V1 lebih kecil daripada V2, atau additive polarity, di mana polaritas yang berhadapan memiliki polaritas yang berlawanan. Sedangkan ketika misalnya yang kita dapatkan adalah V1 lebih besar daripada V2, perbandingan antara V1 dan V2, maka polaritas yang berhadapan memiliki polaritas yang sama, atau dikatakan subtractive polarity. Berarti ketika di sini positif, maka kita tahu di sini juga positif. Berarti di bawahnya negatif. Seperti itu. Sederhana. Sementara kaitan antara V1, V2 dan V3 adalah penjumlahan. Ketika misalnya V1 lebih kecil daripada V2, maka V2 berarti V1 tambah V3. Sedangkan kalau V1 lebih besar daripada V2, maka berarti V2 adalah V1 kurang V3. Seperti itu. Jadi ketiga parameter ini saling berhubungan untuk cross check apakah data yang kita ukur sudah benar atau tidak. Saya rasa penjelasannya cukup sampai di situ. Selanjutnya kita jalankan percobaan. Sebelum menjalankan percobaan, saya perkenalkan peralatan dan yang akan kita gunakan untuk percobaan. Peralatan yang akan kita gunakan untuk percobaan ketiga bagian pertama, transformator satu fasa, tes polaritas dan rasio lilitan transformator satu fasa. Yang pertama, sistem transformer atau transformator 3 fasa, kemudian pembatas arus 3 fasa, suplai daya 3 fasa, kemudian fuse set sebagai pengaman arus lebih, 3 buah AC voltmeter untuk pengukuran V1, V2 dan V3, dan transformator satu fasa single pass transformer. Baik, selanjutnya saya akan menyusun rangkaian peralatan sesuai dengan rangkaian yang ada pada modul. Peralatan telah saya susun sesuai dengan petunjuk pada modul. Selanjutnya kita jalankan pengukuran untuk tes polaritas dan rasio lilitan. Yang pertama kita hidupkan transformator 3 fasa, kemudian triply current limit protection switch dan triphase power supply. Baik, transformator telah dilakukan pengukuran dan terbaca tegangan V1 sebesar 221 volt, tegangan V2 sebesar 195 volt, dan tegangan V3 24 volt. Selanjutnya lakukan analisa untuk polaritas dari transformator dengan cara menggambar seperti yang saya gambar sebelumnya. Kemudian tentukan ketika misalnya sisi primernya positifnya di atas dan sekundernya sisi primer positif di atas dan negatifnya di bawah, maka berdasarkan data ini dimanakah sisi positif dari sisi sekundernya. Jadi dianalisa berdasarkan itu. Kemudian untuk rasio lilitan adalah perbandingan antara tegangan primer dan tegangan sekunder. Jadi tinggal dibandingkan. Ketika misalnya tegangan primer itu merupakan 2 kali lipat daripada tegangan sekunder, maka berarti perbandingannya adalah 2:1 atau rasio lilitannya adalah 2:1 untuk sisi primer. Sedangkan kalau misalnya lebih banyak di sisi sekunder, misalnya di sisi sekunder 400, kemudian di sisi primer 200, maka berarti 1:2. Seperti itu. Saya rasa cukup untuk
percobaan kali ini. Untuk data lebih jelasnya nanti akan saya lampirkan bersama video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.